Sekilas saya akan coba bahas mengenai semantic web, link data, XML, vocabulary, query, ya. Kemudian saya akan tampilkan juga contoh paper saya dan teman saya. Ini mengenai multimedia information retrieval yang kita combine dengan ontologi dan juga ya termasuk ya ontologi ini bagian juga ya. Dan juga deep learning ya. Nanti akan tools yang kita gunakan juga sama ya dengan Protege. Kemudian akan ada pembahasan sedikit ya, cara menggunakan Protege untuk link data. Oke, baik kita mulai ya. Nah, jadi di sini ada yang dimaksud dengan semantic web ya. Jadi semantic web ini adalah salah satu teknologi ya di dalam web yang mengizinkan people untuk membuat data store di dalam webnya. Ya, jadi kalau biasanya kita menyimpan datanya di dalam database, nah ini langsung di webnya kita buat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti kita akan bahas di Protege-nya ya. Kemudian kita juga bisa build vocabularies ya di sini. Sebagai contoh gini, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah coba beberapa vocab, tapi tidak apa namanya? Tidak menyadari itu adalah vocabularies di dalam semantic web. Sebagai contoh ada VOAF ya, nanti akan saya bahas VOAF. Kemudian ada juga musik ontologi ya, ini juga termasuk vocabularies. Kemudian ada lagi SIOC ya dan lain sebagainya. Ini banyak sekali vocabularies yang telah tersedia. Jadi mungkin kalau biasa ngoding XML itu akan kita sering menggunakan namespace ya. Namespace-nya itu akan kita gunakan, ini tujuannya adalah memanggil namespace yang mungkin sudah ada vocabularies-nya di sana. Sebagai contoh misalkan kita ingin membuat atau menggunakan vocabularies untuk apa namanya penamaan ya, misalnya nama karyawan. Nah ini sudah ada vocab-nya, tinggal kita panggil. Kemudian misalkan sebagai contoh saya ingin membuat vocab mengenai misalnya data karyawan misalnya bisa AI. Nah, di sini untuk penamaan atau data identitasnya ini saya tidak perlu membuat sendiri vocabnya, tapi saya memanggil vocab yang sudah ada, misalkan VOAF ya. Kemudian misalkan ternyata karyawan ini hobi mendengarkan suatu musik. Nah, musiknya saya tinggal panggil vocab lainnya seperti musik ontologi. Kemudian misalkan apa namanya, ada lagi misalkan mengenai ada kegemaran terhadap budaya tertentu. Nah, ini saya bisa panggil dengan vocab SIOC ya dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya di sini adalah kita bisa memanfaatkan teknologi semantic web untuk menciptakan suatu data ya yang disimpan pada web ya. Kemudian kita bisa build vocabularies dan kita dapat membuat rules ya, ini mungkin banyaknya di knowledge graph ya untuk handle datanya. Misalkan sama seperti di dalam MySQL ya, MySQL kita buat datanya. Namun perbedaannya seperti ini. Mungkin di MySQL itu bukan relasi antara individualnya. Nanti akan saya bahas mengenai individual ya. Kemudian di sini kita juga bisa link data ini bisa di outputkan dalam format tertentu ya, misalkan dalam format RDF ya, ini dalamnya adalah XML, kemudian ada OWL ya, ontologies, dan satu lagi adalah SparkQL. SparkQL ini mirip seperti SQL-nya untuk query ya, seperti itu. Namun untuk query di dalam semantic web atau ontologi ini kita bisa menggunakan SparkQL. Untuk lebih lanjutnya silakan Bapak Ibu bisa cek di halaman tautan berikut ya di W3 kemudian semantic web. Oke, kemudian ada juga yang disebut dengan link data. Nah, jadi link data ini adalah katanya kumpulan dari semantic web technology seperti RDF, OWL, SparkQL dan lain-lain. Nah, di mana kita mendefinisikan ya, misalkan nanti kita lihat contohnya. Kemudian kita bisa query-kan, kita bisa melakukan pencarian datanya dan lain sebagainya. Bedanya apa? Bedanya dengan database ya. Kalau di database itu biasanya ada suatu penyimpanan tertentu. Nah, sementara di semantic web itu langsung running di dalam webnya seperti itu. Dan ini bisa dikatakan sebagai sistem cerdas karena ini karena dia pencariannya bukan pencarian ya, tapi misalkan ada relasi-relasi yang membuat dia cerdas seperti itu. Dan juga ada beberapa rules yang tadi sudah saya sebutkan ya, ada
beberapa rules untuk handling datanya ya, yang tidak kita bisa gunakan misalkan di database biasa. Kemudian ini saya coba bold di sini. Nah, di sini katanya ketika kita menggunakan web ya, ini kita harus memiliki huge amount of data ya. Jadi kita harus punya banyak datanya di sini dengan standar format ya yang sama. Nah, di sini di dalam semantic web ini biasanya sudah ada standar format tertentu. Misalkan tadi vocab dengan VOAV ya. Kemudian untuk musik ontologi sudah ada standarnya ya, misalnya untuk genre, kemudian tahun dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian agar kita dapat menciptakan suatu link data ya, kita teknologinya ini harus tersedia dalam berbagai format ya, seperti formatnya adalah RDF seperti itu. Nanti kita lihat ya, ini teorinya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini sebagai contoh ya, misalkan link data ini contohnya seperti ini. Banyak ya yang sudah ada datasetnya link data, misalkan seperti apa ya, nanti kita lihat. Oh, ini DBpedia ya, DBpedia atau Wiki ya, Wikipedia. Nah, itu juga sama seperti itu. Nah, ini sebagai contoh misalkan saya punya kelas ya, di sini kelasnya ada kelas person ya. Nah, person misalnya gini, kelas person berelasi dengan nama relasinya adalah knows. Misalnya person knows person. Nah, dia kan relasi ke dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ciptakan individualnya. Individualnya yaitu JSON ya, JSON ini refer to person ya, atau apa namanya, instance dari person. Kemudian Mari juga instance dari person. Nah, relasinya adalah knows. Artinya di sini JSON knows Mari. Ya, nah, di sini bisa kita tambahkan logik-logiknya. Berapa lama mengenalnya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian berelasi lagi ke misalnya ke suatu negara. Nah, ini yang kita kerjakan di semantic web. Nanti mungkin lebih detailnya itu mungkin sama Pak Adila ya. Saya hanya brief intro sekilas. Nah, di sini sebagai contoh ini klub sepak bola ya di Jerman ya. Misalkan nah ini Salzburg ya. Ini salah satu klub ya, mungkin ya, Bayer 4 Leverkusen ini juga klub ya. Nanti dia akan memiliki pemainnya. Misalkan dia punya pemainnya siapa, kemudian dia mengenal siapa. Nah, di sini relasi-relasi yang terbentuk ini menjadi suatu hubungan antara individualnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ini ada dataset DBpedia, ini bisa diambil di Kaggle. Jadi ada dokumen ya, dan ada relasinya, relasi antara dokumennya. Ini kita bisa manfaatkan untuk apa namanya, pekerjaan di semantic web. Nah, sebagai contoh saya ambil datanya dari Kaggle ya, mengenai DBpedia. Di sini ada beberapa unique values dari suatu dokumen ya. Kemudian ini bercerita mengenai apa gitu. Ini sudah ada, bisa diunduh. Nah, kemudian biasanya ketika kita mulai bermain di semantic web, itu kita perlu juga mengetahui dasar-dasar dari XML ya. XML itu singkatan dari Extensible Markup Language ya. Jadi kalau ingin belajar XML, rekomendasi saya bisa dibuka di tutorialspoint.com/xml. Oke, sampai sini terlalu cepat atau bagaimana? Sudah cukup cepat? Oke, ini sudah ada juga ya di sini. Oke, baik, saya coba lanjutkan kembali ya. Kemudian, nah di sini XML ini nanti misalnya seperti ini, kita akan membuat relasi-relasinya dari semantic web kita ya di dalam Protege. Kemudian akan kita ekspor ke dalam bentuk RDF, di mana RDF ini nanti bahasanya adalah bahasa XML. Nah, jadi perlu juga mengetahui beberapa bahasa XML ya, karena ini umum digunakan untuk metode komunikasi dan lain sebagainya dengan XML. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan vocabularies ya. Jadi vocabularies di sini adalah pada semantic web ya, vocabularies ini mendefinisikan konsep dan hubungan ya, juga dikaitkan dengan terms ya, yang digunakan untuk mendeskripsikan dan merepresentasikan dari area yang kita concern. Sebagai contoh tadi saya punya vocabularies musik ontologi, berarti ini fokus pada vocabnya musik. Kemudian saya punya vocabularies VOAV, ya nanti kita lihat setelah ini VOAV.
Kemudian saya punya lagi cultural heritage. Ya, ini juga sudah ada. Saya dan rekan saya Pak Ridwan dari Makassar ya, kita membuat apa namanya vocab untuk apa saya lupa, untuk cultural heritage yang bahasa Indonesia. Nanti akan saya share papernya. Oke, kemudian sebagai contoh, oh ini belum selesai. Berikutnya adalah jadi sebenarnya vocabularies ini bisa kita panggil ya. Jadi tujuannya adalah efisiensi dari apa yang akan kita kerjakan. Sebagai contoh misalnya, saya fokus di riset di apa namanya cultural heritage, sehingga saya tidak memerlukan lagi pendefinisian dari vocab seperti nama person, kontak person dan lain sebagainya, karena sudah ada vocabnya yang umum digunakan. Atau misalnya kalau ada yang pernah dengar ada DC ya atau Dublin Core, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai vocabularies. Nanti kita lihat kayak gimana vocabulary ya. Ini sebagai contoh. Nah di sini ada beberapa yang umum digunakan ya. Ini ada FOAF ya, friend of a friend ya. Tujuannya adalah vocab untuk mendeskripsikan seseorang. Kemudian ada Dublin Core ya. Di sini Dublin Core ini lebih ke arah general attribute. Kemudian musik ontologi ini juga yang salah satu yang saya coba teliti. Kita bisa mendeskripsikan musik atribut di sini. Kemudian ada juga yang umum digunakan sekarang udah ke domainnya mesin translation ya. Jadi sudah ada misalnya gini, mesin translation yang saat ini apa namanya banyak mengalami kendala itu ketika jumlah vocabularisnya sedikit dan juga jumlah apa namanya misalnya pada terms tertentu. Sebagai contoh misalkan di bahasa Jepang itu mesin translationnya tidak ada. Bukan tidak ada ya, maksudnya agak sulit mendefinisikan pekerjaan di technical work ya. Jadi kalau ada technical work itu kita bisa siapkan vocabularisnya melalui ontologi seperti itu. Jadi tinggal kita panggil saja. Oh kalau ini kalimatnya nggak ada, kita cari di ontologi kita. Oh ini ada ternyata kalimatnya, maka itu bisa kita gantikan kalimat yang tidak ada tersebut. Kemudian ini biasanya yang paling umum digunakan adalah Creative Commons ya atau CC ya. CC ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan dari license. Mungkin sampai sini Bapak Ibu bisa ini ya menangkap ya maksudnya seperti apa. Mungkin silakan jika ada pertanyaan mengenai apa namanya ontologi, semantic web dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita coba bahas ya. Di sini ada salah satu vocab yang cukup terkenal yaitu FOAF ya. FOAF ini akronim dari friend of a friend. Jadi ini adalah ontologi yang mendeskripsikan person ya, seseorang. Kemudian aktivitasnya mereka dan hubungannya terhadap orang dan objek. Nah, ini siapapun bisa menggunakan FOAF karena ini sudah terstandar dari W3 sehingga kita tinggal panggil saja vocabnya seperti itu. Sebagai contoh ya, ini vocab dari FOAF ya. Langkah awalnya ketika kita ingin menggunakan FOAF ya adalah kita bisa setting prefixnya ya. Misalnya kita setup namespace-nya ya, XML namespace ya. Kalau ada yang pernah ngoding Android juga kan kita menggunakan XML itu akan menggunakan vocab yang tersedia di sana. Kemudian ini sebagai contoh misalkan kita ingin menggunakan DC ya Dublin Core ya, kita bisa definisikan namespace-nya Dublin Core. Kemudian misalnya kita ingin menggunakan FOAF, kita definisikan namespace FOAF-nya dan sebagainya. Nah setelah kita definisikan namespace-nya, otomatis kita bisa langsung menggunakan. Tinggal kita panggil saja, misalkan ini sebagai contoh, saya membuat suatu instance FOAF ya, person. Nah, nanti tinggal saya definisikan di sini ada nama, kemudian mailbox, homepage, nickname ya, kemudian picture-nya ya dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah ada format terstandar. Nah, inilah tujuan dari semantic web. Kita membuat suatu format terstandar yang bisa digunakan oleh orang banyak seperti itu. Nah, nanti kita buat sendiri misalnya ontologinya. Setelah kita buat, kita registrasikan, nanti orang-orang bisa pakai seperti itu. Kemudian ini ada contoh lagi musik ontologi ya. Sebagai contoh ini contohnya ya, ini mungkin saya lewat ya untuk mempercepat. Kemudian nah setelah kita mendefinisikan link datanya, nanti kita coba tutorial setelah ini. Langkah berikutnya adalah kita melakukan query ya. Query ini adalah pencarian sama seperti di MySQL. Pencarian, namun biasanya
Yang dicari di sini adalah individualnya atau relasi antara individualnya seperti itu. Nah, di sini pencariannya kita menggunakan SparkyL namanya ya, SparkyL yang sudah tersedia di dalam Protege-nya seperti itu. Oke, ini sebagai contoh SparkyL-nya ya, misalkan kita ini sama ya, hampir sama dengan MySQL. Select person, kemudian name, page. Where ini kondisinya. Kondisinya adalah for homepage-nya ini semuanya datanya dan lain sebagainya. Nanti muncul semua person, name dan page-nya seperti itu. Ya, jadi ini intinya setelah kita deskripsikan link datanya, kita bisa melakukan query dengan SparkyL. Nah, kemudian yang tadi saya sudah bahas ya, bahasan yang pertama mengenai semantic web, link data, vocabulary, dan query. Nah, berikutnya saya coba share mengenai riset yang kita kerjakan di saya sama teman saya, Pak Ridwan dari Makassar. Kita mengerjakan multimedia information retrieval, ya, ontologi, dan kita gabungkan dengan deep learning. Ini papernya bisa dicari ya, Unified Concept-Based Multimedia Information Retrieval System using Deep Learning Process with Ontology. Ini gambaran umum dari sistemnya seperti ini. Sebagai contoh, misalkan saya ingin memasukkan, ini kan information retrieval ya, perolehan informasi. Ya, jadi kita ingin mencari suatu dokumen given kriteria tertentu. Misalkan saya ingin saya mengetikkan misalkan, atau jangan mengetikkan, saya input gambar ya, misalkan gambarnya adalah gambar mengenai klub sepak bola tadi, Bayer Leverkusen misalnya. Nah, setelah saya inputkan, maka di sini deep learning-nya akan bekerja untuk mendeteksi adanya suatu objek. Nah, kemudian setelah dideteksi suatu objek, tadi Bayer Leverkusen ya, misalnya, oh ini gambar klub bolanya Bayer Leverkusen ya. Nah, kemudian dari sini kan dia deep learning hanya mencari saja, hanya melakukan klasifikasi saja. Tapi untuk pencocokan datanya ya, untuk relasi datanya, nah ini tidak bisa dilakukan oleh deep learning. Sehingga apa yang kita lakukan yaitu memasukkan ontologi ke dalam hasil pencarian dari terms yang ada di dalam deep learning tadi. Misalkan keluar Leverkusen, kemudian di sini akan di mapping ya terhadap ontologi kita. Oh, ini ternyata Leverkusen itu refers ke apa. Kemudian hasil pencariannya akan kita keluarkan dalam bentuk hasil pencarian seperti di Google. Contohnya seperti ini. Ketika saya mencari suatu misalnya ini rumah tongkonan dari Makassar ya. Kemudian saya cari misalnya saya masukkan suatu gambar, maka dia akan melakukan proses deep learning di dalamnya, object detection. Oh, ini rumah tongkonan. Kemudian dapat terms-nya tadi rumah tongkonan. Rumah tongkonan ini akan kita masukkan ke dalam ontologinya, sehingga hasilnya ini akan mengeluarkan hasil pencarian seperti ini. Gitu. Nah, ini sebagai contoh, ini ontologi yang sudah kita definisikan di paper. Ya, ada beberapa kelas dan ada beberapa relasi, serta ada individualnya. Hari ini kita akan coba buat seperti ini, jadi silahkan diinstal ya Bapak-Ibu, mengenai Protege-nya. Nah, ini sebagai contoh misalkan saya punya kelas yaitu bahasa ya. Kelas bahasa di sini, kemudian ada kelas grup etnik ya, kemudian ada kelas location, ada kelas media dan lain sebagainya. Masing-masing kelas ini akan memiliki minimal satu individu akan memiliki satu individu. Misalkan kelas language ini memiliki individu bahasa Toraja. Kelas grup etnik memiliki individu Toraja. Kelas location memiliki individu tanah Toraja dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti di sini akan terjadinya proses tadi pencarian misalkan seperti itu, query ya. Query-nya dengan SparkyL. Jadi ini yang kita lakukan pada saat itu adalah mengkombinasikan antara deep learning ya dengan TensorFlow, kita kombinasikan dengan Protege ya. Protege ini hanya membuat link datanya, kemudian SparkyL dan juga atau query terhadap link datanya kita lakukan di Python dengan library lainnya yaitu rdflib seperti itu. Kemudian kita akan coba masuk ke dalam tutorial Protege ya. Silakan diinstal untuk Protege-nya. Hari ini kita singkat saja untuk membuat link data ya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, nanti halamannya akan seperti ini setelah Bapak Ibu install ya Protege.
Di sini ada namespace kita, nama ontologi kita ya kita masukkan. Kita bisa menambahkan namespace ya, misalkan kita import FOAF, kita import musik ontologi dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita bisa mendefinisikan masing-masing kelas pada menu tab di sini ya, seperti ini. Oke, mungkin saya agak perlambat ya. Oke, jadi ini sekilas ya mengenai Protege. Ini Protege ini open source ya, gratis, ontologi, editor dan framework untuk building intelligent system ya, sistem cerdas ya. Kenapa cerdas? Karena di dalamnya ini akan ada beberapa rules ya. Kalau kita belajar AI gitu kan, belajar AI dari apa namanya teori AI gitu kan. Nah, itu akan ada rules yang sifatnya adalah intelligent system. Dan juga akan ada beberapa apa namanya relasi-relasi ya yang cerdas seperti itu. Kemudian ini Protege ini strong community. Ini saya juga agak sering menggunakan Protege, namun mungkin pemanfaatannya berbeda gitu seperti itu. Kemudian ini banyak digunakan ya di e-commerce ya, organizational modeling dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diinstal Protege-nya dari halaman protege.stanford.edu. Kemudian setelah diinstal ya, langkah awalnya adalah kita mendefinisikan dari masing-masing kelasnya. Sebagai contoh di sini saya membuat suatu ontologi ya. Ontologinya adalah suatu game ya. Misalnya ada game, nanti akan berelasi ini genrenya apa dan akan berelasi ini platformnya apa, seperti itu. Nah, misalnya game ini akan berelasi dengan Android ya. Maka misalnya Tintin memiliki platform Android dan iOS. Kemudian misalkan Heyday memiliki genre single player dan sebagainya. Nah, jadi langkah awalnya adalah kita mendefinisikan kelas ya. Seperti ini. Kelasnya kita definisikan semua. Ya, di sini caranya adalah tinggal klik add subclass. Kemudian kita juga bisa menghapusnya, pilih dulu yang mau dihapus, kemudian delete ya, seperti itu. Oke, setelah kita membuat kelas, langkah berikutnya adalah mendefinisikan object properties. Kalau kita kaitkan, object properties ini adalah hubungan ya, hubungan antara kelas ya. Nah, ini kita bisa klik menu object properties. Di sini misalnya ada hash genre, hash platform, dan lain sebagainya. Ya, kita definisikan seperti ini, seperti itu. Kemudian setelah kita definisikan, kita bisa membuat hubungan di antara kelas ya. Sebagai contoh seperti ini, game memiliki genre adventure. Kemudian game memiliki platform Android dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita bisa membuat individual dari kelas yang sudah kita definisikan. Nah, individual di sini mungkin kalau dalam bahasa OOP-nya itu adalah instance-nya ya. Instance-nya yaitu misalkan kalau Tintin, instance-nya misalnya game Tintin 1, game Tintin 2 dan seterusnya. Misalnya Android, ini instance-nya adalah Android versi Cupcake, Android versi Donut dan lain sebagainya ya. Jadi individual ini bisa kita relasikan ya. Kalau misalkan kita kerjakan di dalam database, itu adalah kelasnya yang kita relasikan. Sementara kalau di ontologi ini yang kita relasikan adalah antara individualnya. Jadi itu yang saya garis bawahi ya. Yang kita relasikan adalah antara individualnya. Nah, sebagai contoh, misalkan kita sudah mendefinisikan semua link datanya ya. Nanti kita tinggal ekspor saja. Nah, sebagai contoh misalnya saya ekspor, hasilnya akan berupa bahasa XML seperti ini. Bahasa XML-nya ini dengan format OWL atau RDF ya. Nanti setelah kita punya data RDF atau OWL-nya, ini bisa kita import ke dalam Python ya. Nah, dengan RDF lib yang ada di Python bisa kita baca, bisa kita visualisasikan, bisa kita masukkan ke dalam deep learning, masukkan ke dalam machine learning, masukkan ke dalam sistem kita juga bisa ya. Ini sudah saya coba di riset di tahun lalu ya dengan Pak Ridwan dan kita sudah publish di papernya seperti itu. Oke, jadi hari ini mungkin singkat saja ya. Pre-event pada hari ini saya cukupkan sekian. Nanti jika peminatnya banyak, kita akan mulai fokus di dalam ontologi semantic web, knowledge graph, dan representasi lainnya ya. Untuk logic ya, description logic dan lain sebagainya, karena ini juga salah satu bagian dari artificial intelligence yang mungkin
belum banyak orang yang mengetahui gitu. Namun ini manfaatnya cukup besar ya. Sebagai contoh, kita bisa membuat apa namanya sistem pencarian ya seperti yang tadi saya tampilkan di presentasi saya tadi ya. Jadi mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian.